Shalom Sobat Maestro sekalian dimanapun berada. Saya PDM Yusak Setiawan mewakili Bapak Pendeta Cheng Kim Guan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh belajar firman Tuhan yang membawa kami semakin mengenal pribadi Kristus yang begitu mengasihi kami dengan ajaib. Urapi hamba yang menyampaikan, urapi setiap Sobat Maestro yang mendengarkan, supaya kami boleh sama-sama dituntun untuk semakin mengenal Engkau dan hidup kami boleh diubahkan. Biarlah Injil boleh diberitakan dan hidup kami boleh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul Kristus dan Nuh. Kristus dan Nuh adalah dua tokoh Alkitab yang sama-sama kita kenal. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa ada keterkaitan yang begitu erat antara pribadi Kristus dengan pribadi Nuh. Saya akan mulai dengan kisah Nuh. Kita semua sama-sama tahu perjalanan seorang tokoh yang bernama Nuh begitu luar biasa. Kejadian 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini menjadi sedikit kisah tentang Nuh yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu tetap bergaul dengan Allah. Sedikit penggalan awal yang menceritakan tentang Nuh menuntun kita melihat siapa pribadi Nuh. Yang menarik saudara, di dalam pembacaan tadi ada dua kali kata menyesalah Allah telah menciptakan manusia. Mendengar kata menyesal, seringkali kita berpikir kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mengambil keputusan A, di dalam perjalanan ternyata keputusan A itu mengakibatkan permasalahan dan akhirnya kita menyesal telah memilih keputusan A. Itu kita manusia. Tetapi Allah di dalam kemahatauannya, Dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu menyakiti. Namun ketika dosa itu terrealisasi, dosa itu terjadi dan terus berkembang, disitulah hati Allah sangat berduka cita. Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan hatinya berduka cita. Tetapi ketika dosa itu mulai berkembang, dosa itu mulai menerpa manusia, di situ hati Allah lebih lagi berduka cita karena kondisi tersebut. Dan lewat hal tersebut kita tahu bahwa Allah sangat membenci dosa. Bahwa dosa bukanlah satu hal yang remeh di hadapan Allah. Karena sekalipun Dia tahu bahwa manusia akan berdosa, tetapi ketika hal itu terjadi, hatinya begitu hancur, hatinya begitu tersakiti.
Itulah yang dimaksud dengan kata menyesalah Allah telah menciptakan manusia. Saudara, di tengah kondisi yang begitu menyakiti hati Allah, ada seorang yang Tuhan pilih untuk memperoleh kasih karunia, dan kita tahu namanya adalah Nuh. Allah berkenan kepada kehidupan Nuh. Hidup Nuh bergaul dengan Allah. Nuh hidup berbeda, tidak bercela di hadapan Allah di antara orang-orang yang lain. Seringkali kita berpikir, saudara, bahwa Nuh diperkenan oleh Allah karena dia taat. Tapi hari ini saya mau nyatakan kepada saudara bahwa bukan karena Nuh taat maka Nuh diperkenan oleh Allah, tetapi karena Allah berkenan kepada Nuh, maka Allah memperlengkapi Nuh dengan iman, dengan kepercayaan, dengan kekuatan untuk dia menghidupi ketaatan kepada Allah. Jadi bukan karena Nuh taat maka Nuh diperkenan oleh Allah, tetapi karena Allah berkenan kepada Nuh, maka Allah memberikan iman, kepercayaan dan kekuatan bagi Nuh untuk dia bisa melakukan kehendak Allah. Hari ini kita akan belajar 4 hal, Sobat Maestro. Yang pertama, kita akan melihat masalah yang begitu besar. Masalah yang begitu besar di zaman Nuh bukanlah ketiadaan makanan, bukan kelaparan. Bahkan di zaman itu tidak ada bencana alam. Bahkan saat itu alam belum seperti sekarang. Tanah begitu subur dan sebagainya. Tetapi permasalahan yang terjadi di zaman Nuh ini sebelum air bah adalah dosa. Di awal saya sudah jelaskan bagaimana Allah begitu membenci dosa. Dan lewat kisah Nuh, kita bisa melihat bahwa dosa itu sangat dibenci oleh Allah. Dosa bukan sekedar perbuatan, tetapi sikap hati yang melenceng dari sasaran Allah. Kenapa air bah bisa terjadi? Karena dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa itu mendatangkan murka Allah. Tadi kita baca sama-sama bahwa kecenderungan hati manusia semuanya adalah kejahatan semata. Semuanya berpusat kepada diri sendiri dan tidak mempedulikan penciptanya. Itulah gambaran dosa, memberontak terhadap Allah, dan konsekuensinya adalah murka Allah. Sadarilah saudara bahwa kondisi ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Sebetulnya masalah yang dialami oleh Nuh itu pun dialami oleh kita dan orang-orang di zaman kita hari ini. Roma 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ini firman Tuhan yang menuliskan, dan lewat 3 ayat ini kita bisa melihat bagaimana keberdosaan itu menjalar ke dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga permasalahan yang terjadi di zaman Nuh, permasalahan dosa, itu pun terjadi di zaman kita saat ini. Mari saudara sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh yang namanya dosa. Kolose 1 ayat 21 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Artinya ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran firman Tuhan, di mata Allah, dari sudut pandang Allah, kita adalah orang-orang yang memusuhi dia, yang memberontak terhadap dia lewat perbuatan kita yang tahu kebenaran tapi dengan sengaja menghidupi ketidakbenaran atas dasar itu nyaman bagi diri kita, egoisme. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harusnya dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini ditulis oleh Paulus, seorang rasul. Dia menyadari bahwa masa lalunya dia adalah hamba dosa, dan dalam kondisi yang mati, tidak berdaya, diperbudak oleh dosa, harusnya menerima murka Allah. Lewat hal ini saya berdoa kita semua sama-sama memiliki satu pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh dosa, dan dosa merupakan permasalahan yang sangat besar di hadapan Allah. Saya katakan saudara, jangan memahami dosa dari sudut pandang dunia yang berdosa, tetapi pahamilah dosa dari sudut pandang Allah yang kudus. Ketika kita memahami dosa dari sudut pandang dunia, kita akan merasa begini, aku lebih baik dari dia, aku tidak seberdosa dia. Tetapi apa kata Allah? Di mata Allah, dosa tetaplah dosa, karena Allah begitu kudus, begitu sempurna, dan begitu strict terhadap standar kebenaran. Kita semua adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Seorang teolog bernama Tim Keller pernah berkata, di hadapan Allah kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan. Yang pertama, kita belajar masalah terbesar di zaman Nuh dan di zaman kita. Yang kedua, kita akan melihat apa sih yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Di zaman Nuh, di tengah kebobrokan manusia saat itu, Allah memberikan solusi bagi dunia, yaitu seorang yang bernama Nuh untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Nuh menjadi solusi yang Allah berikan. Di zaman kita, saudara, di tengah kebobrokan kita, kehancuran kita, dan kegagalan kita hidup di dalam kebenaran, Allah pun memberikan solusi. Allah menyatakan murkanya, namun Yesus Kristus diutus untuk menanggung semua murka Allah yang seharusnya manusia tanggung. Luar biasa. Markus 10 ayat 45 katakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah kabar baik bagi kita semua yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang punya masalah besar, yaitu dosa yang begitu mengikat dan begitu memperbudak. Kita menerima kabar baik hari ini bahwa Yesus hadir bukan untuk kita layani, tetapi untuk melayani kita, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa, saudara. Bahkan lebih dari itu, hari ini kita mengenal sosok pribadi yang kita sebut dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Puji Tuhan. Kita tidak hanya diperlengkap, kita tidak hanya ditebus oleh Kristus, tetapi ada pribadi Roh Kudus yang menuntun Anda dan saya yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung, untuk kita bisa percaya kepada pribadi Yesus dan karyanya yang memerdekakan, yang menebus kita dari perbudakan dosa. Ini kabar baik bagi kita semua yang menyadari bahwa dosa merupakan permasalahan terbesar kita. Yesus adalah Nuh yang sempurna. Kristus adalah Nuh yang sempurna. Kristus datang dari sorga untuk mengorbankan dirinya menjadi pendamai bagi kita manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Puji Tuhan. Allah memberikan solusi bagi permasalahan dosa kita tidak tanggung-tanggung. Allah mengaruniakan putra tunggalnya yang bernama Yesus Kristus untuk menjadi pendamai kita manusia berdosa yang adalah seteru Allah, menjadi pribadi yang kudus, yang benar di hadapan Allah, bahkan memperoleh status sebagai anak-anak Allah. Tim Keller kembali menyatakan bahwa kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan, namun di sisi lain, Anda dan saya lebih dikasihi dari yang pernah kita harapkan. Mungkin di tengah kebobrokan kita merasa aku tidak layak dikasihi karena aku selalu mengecewakan. Tapi ketahuilah, sekalipun Anda merasa Anda tidak layak dikasihi, Yesus telah memberikan nyawanya
Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang begitu ajaib luar biasa, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anda dan saya dari perbudakan dosa dan penghukuman kekal. Yang ketiga, ada solusi yang Allah berikan. Yang ketiga adalah proses. Saudara, proses yang Nuh jalani untuk mengerjakan apa yang Allah tetapkan, memelihara kehidupan manusia, menjaga kehidupan manusia. Prosesnya apa? Nuh membuat perahu dari kayu yang begitu berkualitas untuk Nuh dan keluarganya naiki ketika air bah itu datang. Perhatikan, proses yang Kristus Yesus jalani adalah dengan memikul kayu yang sangat kasar untuk Ia naiki, menggantikan Anda dan saya. Yesus menjalani kehidupan di tengah dunia yang begitu bobrok, begitu hancur. Bahkan dalam kitab Yohanes menuliskan Yesus ditolak oleh manusia. Tapi Dia jalani perjalanan hidup yang begitu menyesakan. Guna apa? Guna menyelamatkan Anda dan saya. Bahkan di akhir hidupnya Dia, Sang Pencipta, harus memikul kayu yang begitu berat, begitu kasar untuk Ia naiki, menjalani penghukuman murka Allah atas dosa manusia, menggantikan Anda dan saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini satu kabar sukacita yang begitu ajaib. Kristus yang tidak berdosa, Dia rela menjadi berdosa supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Ketidakbenaran kita melekat di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita supaya kita didapati benar di hadapan Allah. Bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Galatia 3 ayat 13 saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, itu artinya kita semua terkutuk karena setiap kita adalah orang yang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Dia memberikan nyawanya sendiri, dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan hukum Taurat. Karena ada tertulis di kitab suci, terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu. Saudara, salib yang kasar adalah perahu Nuh yang sempurna. Karena lewat salib yang kasar itu, lewat pengorbanan dan karya Yesus di atas kayu salib yang kasar, membuka jalan bagi kita seteru Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita yang seharusnya menerima murka Allah, tapi hari ini kita bisa memperoleh berkat Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan kita menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Tim Keller berkata, Kristus membayar harga yang sangat mahal untuk kita dapat berdamai dengan Tuhan. Saudara, jika solusi untuk permasalahan terbesar Allah sudah berikan, jika proses untuk permasalahan terbesar Yesus sudah jalani, seharusnya ini menjadi fondasi dan penghiburan bagi setiap kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah pergumulan hari ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun masalah, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar. Karena permasalahan dosa saja Yesus sudah selesaikan, apalagi permasalahan yang hari ini kita hadapi. Maaf, saya bukan mengecilkan masalah saudara, Sobat Maestro, tapi inilah kebenaran. Yesus sudah menyelesaikan masalah yang begitu besar. Masa sih Dia tidak sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita hari ini? Jika Yesus sudah mengorbankan nyawanya, sudah rela menjadi solusi dan menjalani proses yang begitu mengerikan untuk menyelamatkan kita, masa iya Dia akan meninggalkan kita berjalan sendirian di tengah pergumulan hidup kita? Tentunya
tidak akan, bukan? Dan yang terakhir, masalah sudah terjadi, solusi sudah diberikan, proses Yesus sudah jalani bagi kita. Apa hasilnya? Hasil dari ketaatan Nuh, manusia tidak punah, namun hati manusia tidak berubah. Sebaliknya, hasil dari ketaatan Yesus adalah melahirbarukan manusia yang adalah hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Pengorbanan Yesus Kristus menggambarkan kasih Allah yang begitu tulus bagi manusia berdosa. Jika kasih manusia, banyak kisah menceritakan kasih manusia yang begitu tulus sanggup meluluhkan hati manusia yang keras. Apalagi kasih Allah yang begitu tulus itu jauh lebih berkuasa dan sanggup untuk meluluhkan hati kita yang keras. Kalau saudara berpikir senang tentang kisah-kisah yang romantis, saya menyatakan di atas kayu salib itu terdapat cerita yang paling romantis dan tiada tandingannya yang Allah berikan bagi kita. Itu bukan sekedar dongeng, tapi itu merupakan sebuah perjalanan yang pernah ada di dalam dunia ini, dan kitalah yang menjadi objek kasih Allah. Kasih Allah yang romantis itu tidak ditujukan bagi orang benar. Kasih Allah yang romantis itu, yang tulus itu ditujukan bagi kita orang-orang yang tidak benar. Hasil dari itu semua apa yang akan terjadi? Sesungguhnya ini yang seharusnya terjadi, saudara. Hati kita diubahkan, hati kita dilembutkan. Yehezkiel 36 ayat 26 pernah katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini bukan perkara bim salah bim, tetapi ini merupakan buah dari proses yang Yesus jalani, menunjukkan kasih yang begitu tulus, kisah yang begitu romantis, sehingga ketika kita merenungkan kisah itu, maka hati kita akan luluh, dan dengan segenap hati, dengan segenap kerelaan dan sukacita, kita boleh memberi hidup menjadi hamba-hamba Kristus, menjadi hamba-hamba kebenaran di dalam kehidupan kita. Ayat 27 mengatakan, Yehezkiel 36, Rohku akan kuberikan diam di dalammu, di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Bukankah hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita? Saudara, Roh Kudus ada di dalam kita. Itu semua karena Kristus sudah menyucikan kita dari kejahatan, sehingga Roh Kudus dalam pribadi Allah, dalam pribadi Roh Kudus rela mau diam di dalam kehidupan kita. Mari kita terus renungkan solusi atas permasalahan dosa dan proses yang Yesus jalani untuk memerdekakan kita. Maka yang akan terjadi, hati kita akan diubahkan. Saya percaya kuasa pengorbanan Kristus sanggup menghancurkan hati yang keras, melembutkan hati yang keras, dan membentuk kembali hati itu menjadi seperti hati kehidupan yang Tuhan mau. Dosa adalah masalah terbesar kita. Kristus dan Roh Kudus adalah solusi yang Allah berikan bagi kita. Salib dan karya Kristus adalah proses yang Kristus tekuni bagi kita. Hidup untuk menyenangkan Dia menjadi gaya hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kembali saat ini kami boleh mendengar kabar baik. Kami manusia yang berdosa, permasalahan terbesar kami adalah dosa yang mendatangkan murka Allah atas hidup kami. Tapi kami bersyukur Engkau memberikan solusi bagi kami. Engkau memberikan proses, Engkau menjalani proses itu untuk memerdekakan kami. Hari ini, biarlah kabar baik yang kami dengar, itu boleh terus kami ingat. Hidup kami boleh diubahkan. Bahkan kami punya sukacita ketika kami ada di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu, proses yang Tuhan izinkan terjadi sudah diawali dengan proses yang Engkau jalani. Hati kami boleh diubah ketika menghadapi masalah. Kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran, dan kami ditopang untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami mohon untuk Engkau terus mengingatkan kami akan karya Kristus di salib,
sehingga hati kami luluh, hidup kami diubahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.